Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ketiga dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema menghadirkan shalom bagi semua orang. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 1 sampai dengan 8, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 3, 7 sampai dengan 8a dan ayat 10. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 9. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2016, dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 26 Januari tahun 2023, hari Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022, dan hari Selasa tanggal 26 Januari tahun 2021. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 9. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih sebelumnya, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, Injil Lukas adalah Injil pewartaan karena amat menekankan sabda dan pewartaan Allah Tritunggal Maha Kudus. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 9 dengan bagus memperlihatkan pola misi dan pewartaan para murid Yesus Kristus, yaitu yang pertama, 70 orang murid diutus berdua-dua berdasarkan Injil Lukas 10 ayat 1. Angka 70 bisa jadi adalah nyata, tetapi bisa juga simbol yang menunjuk kepada banyaknya misionaris dalam jemaat pertama zaman Lukas. Dan sesuai pula dengan jumlah suku bangsa di dunia bila mengacu kepada kitab Kejadian 10. Sehingga terlihat jelas bahwa misi dan pewartaan para murid Yesus Kristus ditujukan kepada segenap bangsa. Diutus berdua-dua menunjukkan bahwa misi itu dijalankan secara bersama, sehingga tidak boleh diakui sebagai prestasi pribadi karena bukan petualangan, hobi, atau eksperimen perorangan. Diutus berdua-dua menunjukkan bahwa dibutuhkan kerjasama dan saling mendukung antar pewarta, sehingga terhindar dari persaingan tidak sehat. Diutus berdua-dua menunjukkan bahwa sesuai dengan ketentuan Taurat, bila mana keterangan dua orang saksi akan membuat kesaksian itu tidak diragukan. Kita bisa baca dalam kitab Ulangan 19 ayat 16.
maka misi dan pewartaan tersebut menjadi sah. Yang kedua, inti misi dan pewartaan para murid Yesus Kristus adalah menghadirkan Shalom atau damai sejahtera yang berasal dari Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri. Damai sejahtera tersebut diwujudkan secara nyata dan bukanlah kata-kata belaka melalui pewartaan dan penyembuhan berbagai penyakit. Oleh karena itu, maka misi pada masa kini janganlah berhenti pada kata-kata, tetapi harus berfokus pada perubahan atau pembaruan nyata dalam hal pola pikir dan tingkah laku. Yang ketiga, para murid Yesus Kristus menjalankan misi dan pewartaan bukanlah semata menabur benih, melainkan menuai panenan. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 10 ayat 2. Pekerjaan di ladang Allah Tritunggal Maha Kudus tidak pernah ada habisnya, sehingga selalu ada kebutuhan akan pekerja. Kita pun dipanggil untuk menjadi para pekerja di ladang Allah Tritunggal Maha Kudus, bukan hanya menjadi penggagas di belakang meja atau pengkhotbah di mimbar atau panti imam saja. Sahabat Kuntum yang terkasih, yang keempat, kepentingan dan beban pekerjaan di ladang Allah Tritunggal Maha Kudus menuntut tanggapan yang sigap, gerak cepat, dan tidak membuang waktu dengan basa-basi dan obrolan. Karena yang dihadirkan dan diwartakan adalah Shalom Allah Tritunggal Maha Kudus dan bukan salam biasa sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 10 ayat 4. Oleh karena itu, maka para pewarta Injil tidak perlu repot dan cemas dengan anggaran dan sarana pewartaan sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 10 ayat 4. Para pewarta Injil juga harus puas dengan sarana yang ada dan keramahan dari orang-orang yang terbuka menerimanya. Sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 10 ayat 7 sampai dengan 8. Dan para pewarta Injil tidak perlu mencari kenyamanan ekstra. Sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 10 ayat 7b. Yang kelima, pengutusan Kristiani tidak akan pernah luput dari bahaya dan ancaman. Karena kita bagaikan anak domba yang diutus ke tengah kawanan serigala. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 10 ayat 3. Meskipun demikian, segala bahaya dan ancaman tidak boleh menghentikan pewartaan. Justru mereka yang menolak Injil akan menerima dampak buruknya, karena mereka tidak akan menjadi warga kerajaan Allah Tritunggal Maha Kudus, sehingga tidak akan juga menerima dan mengenyam damai sejahtera yang sejati. Kelak mereka akan menerima pengadilan dan hukuman saat Allah Tritunggal Maha Kudus datang. Sahabat Kuntum yang terkasih, pertanyaan sekarang adalah apakah kita semua mulai hari ini siap untuk diutus oleh Yesus Kristus? Jangan sampai sebagai perwakilan Allah Tritunggal Maha Kudus, kita malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Lalu kemudian apakah kita akan mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, supaya akhirnya kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati? Kita bisa baca dalam Injil Filipus 3 ayat 10 sampai dengan 11. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.